permasalahan untuk tanaman jagung dan padi saya di Bima. Walaupun saya tinggal di Lombok, di Mataram, jadi tetap ada usaha di sana. Ada orang yang dipercayakan. Jadi lahan 1 hektar di jagung dan lahan 30 are untuk padi. Nah, kalau padi yang 30 are memang ada hujan. Kemarin saya ceritakan padi dulu. Padi 30 are ini biasanya kan 8 kuintal biasanya. 8 atau 7. Nah, tahun ini saya coba pakai ini 2 kali dengan pupuk urea 1 karung, 1,5 kuintal, 50 kilo. Nah, itu dipakai. Nah, pada saat dia sedang berbuah, luar biasa, tumbuh melejitnya bagus sekali. Nah, begitu dia selesai berbuah, sudah berbuah semua, hujan hampir sebulan tidak turun. Nah, padi ini yang paling jelek awalnya, padi ini, karena rumputnya belum dibersihkan. Nah, sehingga saya percepat untuk membersihkan rumput, baru disamprot ini 2 kali, selang 10 hari disamprot terus karena agak paling kecil di seluruh padi di situ. Nah, setelah itu, setelah 1 bulan, luar biasa, ini bisa melebihi temannya yang di samping. Ini sudah terlambat tanamnya 1 minggu juga. Padi ini sudah terlambat 1 minggu. Nah, akhirnya begitu hujan tidak turun selama hampir 1 bulan, ya 19 hari lah. 19 hari hujan tidak datang. Air padahal saat membutuhkan air. Nah, disitulah kekuatan energi ini, ya, pupuk ini, itu yang paling bagus jadinya adalah daun dan buahnya padi yang ini, yang padi yang saya miliki ini, walaupun belum maksimal, tapi hasilnya alhamdulillah, dari hasilnya yang 7 karung, ya, menjadi 13 karung. Itu satu keuntungannya yang di situ saya kemarin saya melihat perbandingannya. Apalagi kalau hujan, kalau ada air maksimal waktu itu, mungkin lebih dari itu. Itu yang saya tercengang melihat dari proses awalnya yang paling jelek, paling jelek karena kurang membersihkan rumputnya. Yang tak kirim uang ini tolong dibersihkan 2 kali, suruh bersihkan, kirim uang 1,5 juta. Padahal hasil gitu kan tidak sampai segitu. Saking ingin bagaimana mencoba ini kan. Dari 3 desa itu saya ngambil sampel 3 orang, 2 orang untuk memakai pupuk ini. 1 orang agak gagal karena dia terlambat menyaingi rumputnya. Itu dari padi. Ya, nah, gagal dia. Tapi tetap ada hasilnya, tidak maksimal. Itu 1 orang. Yang di jagung saya secara pribadi adalah 1 hektar. 1 hektar. Bibit yang saya inginkan itu adalah bibit jagung yang maksimal, yang harga 2.200.000 waktu itu saya beli. Ternyata ditukar dengan bibit yang lain. Nah, itu sudah mulai kurang kepercayaan saya di keluarga ini. Akhirnya ditanam itu. Nah, biasanya saya kan menggunakan 8 kuintal dalam 1 hektar itu. 8 kuintal jagung untuk pupuk. Karena 2 kali perlakuan kan, 2 kali pupuk. Nah, tahun kemarin saya coba hanya 4 kuintal. Berarti 50% saya coba. 50% karena tanah gunung kan, Nah, hasil jagung karena sudah terlambat 2 minggu tanam ini. Terlambat 2 minggu. Nah, dengan pertumbuhannya yang luar biasa, dengan samprot ini hanya 2 kali. 2 kali saya pakai, tidak semuanya saya pakai, 3 kali, seharusnya 3 kali. Karena jauh kan, tidak maksimal. Nah, alhasil pertumbuhan jagung dengan kiri kanan yang pertama, duluan saya panen daripada orang yang duluan 2 minggu. Itu keunggulan yang pertama. Yang kedua, hasil dari tahun kemarin dengan tahun yang sekarang kemarin ini, ya. Kemarin hanya 3 ton. 3 ton yang 1 hektar itu. Nah, sangat rugi. Ini hampir 4 ton.
karena tidak maksimal tadi itu perlakuannya. Jadi tidak dari tanah, tidak dari mulai dari tanah. Kalau mulai dari tanah mungkin lebih dari itu karena jarak jauh kan, jarak jauh saya percayakan orang, ya sudah, bismillah apapun hasilnya nanti insya Allah. Tapi alhamdulillah ada lebihnya dari itu. Nah, jadi itulah keuntungan, dan saya tidak rugi dalam pekerjaan, ya, tenaga. Biasanya kan jauh dari kampung dengan lahan itu kan sekitar 3 kiloan, 50.000 angkut, jauh soalnya karena namanya di gunung kan. Kalau 4 kuintal berarti 8 kan, 8 saken, 8 karung ya, setengah karung itu kan. Sudah berapa tuh? 8 kali 5, 400. Sementara harga pupuk pada saat itu, kenaannya saya pesan itu 169.000 per sak. Itu yang subsidi. Nah, kali sekian itu kan sudah berapa? Jadi pengiritan saya alhamdulillah dengan ongkos, ya, dengan harga pupuk masih unggul lah dari biasanya. Jadi itu insya Allah tidak ada ruginya kita tanpa pupuk kimia juga, ini tidak ada ruginya kita insya Allah. Yang penting kalau padi di sawah tetap membersihkan rumput, itu yang paling rawan, ya. Nah, kalau kita semprot pakai obat-obat kimia itu harus betul-betul yakin untuk matikan rumput itu. Mungkin tadi dilupakan untuk aplikasi semprotannya. Jadi dari tangki, harus steril betul dari zat kimia. Kalau biasanya sudah kita pakai semprot obat kimia untuk matikan rumput, kita harus betul-betul dibersihkan. Cium dulu masih bau nggak, terasa bau nggak atau tidak. Nah itu yang harus dijaga. Kalau masih ada bau, diulang lagi lah. Bahkan pakai air hangat, air panas. Nah, saya kemarin pakai air panas untuk rendam dulu, pakai sabun, kocok juga pakai pasir supaya dia hilang. Nah, biar dia hilang betul. Atau bila perlu beli yang baru. Iya, tanya sama si begoyan. Nah itu memang agak ribet sedikit, cuman hanya kita butuh air saja untuk semprot. Makanya tiap mau nyemprot harus dibersihkan. Walaupun katanya bersih aja wah jarian sama kita udah tahun pere yang udah coba dulu tak sama yang mana aneh ini yang lama aja bahasanya. Tapi jangan khawatir Pak, kita uji sudah banyak tempat termasuk di Kediri. Ini beliau ini sebelum tanam ini saya ajak Kediri dulu. Tempatnya Tuan Guru, tempatnya ini termasuk Pak Haji ini dulu di musim panas tidak ada air. Kita perkenalkan eco farming ini. Saya tidak percaya ini, harus coba. Ada air di situ, ada di sumur di tengah sawah. Pakai itu. Jadi sendiri tanam padi di musim kemarau. Di musim kemarau. Berapa hari itu waktu itu? Ada salah kurang lebih 8 hari. 8 hari berapa dapatnya? Waktu saya pakai, waktu tanam kedua kalinya saya dapat 7 kuintal. Setelah saya pakai ini eco farming penanaman ketiga kali, karena saya punya sumur bor ini, terus ada produk ditawarkan untuk dilempar di sana karena ada air, sehingga saya coba silahkan lempar. Ceritanya satu-satunya saya di Lombok Timur yang memakai dulu kan tahun 2020 itu. Iya. Nah terus saya coba tes penanaman ketiga kali Oktober kalau nggak salah. Oktober cukup panas itu kan. Nah waktu saya coba tanam kedua kali itu saya dapat 7 kuintal. Setelah saya pakai eco farming saya dapat 11 kuintal. Yang 8 hari. Luar biasa. Pun itu yang tempat saya dapat 7 kuintal itu tidak cukup dengan benih sekitar 2 hari, dan tempat saya dapat 7 kuintal kan. Nah terus setelah saya pakai ini malah lebih, apalagi semuanya tidak cukup dengan bibit. Kita 2 hari tempat saya tanam saya dapat 7 kuintal itu. Nah, kalau cukup dengan bibit mungkin 15 kuintal hasilnya. Nanti bisa kita memberikan edukasi atau pembelajaran kepada para petani ini bagaimana caranya nanti pada saat
tanam padi ini juga berpengaruh pada ini juga dari pembibitannya nih Pak, berpengaruh juga Pak. Terlalu lama juga tidak boleh juga dia. Nah nanti pada saat mau di ini pengamparan lah istilahnya kan, itu kita rendam dulu dengan eco farming ini. Jadi kita treatment atau perawatan di awal dulu biar dia Dari bagus. pembenihan. Iya di pembenihan kita akan kasih tahu nanti seperti apa dia. Nah itu nanti supaya tidak terlalu lama, tidak nyampe 20 hari itu bisa panen itu, bisa ditanam. Jangan tua-tua sampai 25 hari, 30. 30, apalagi 30 itu sudah. Ya sudah Jadi tua. dia tidak produktif itu Pak. Dia tidak Hitung-hitungan dengan tua itu. Nah, Ini sudah buah anu paling nih. tidak di bawah 20 Kepeng. hari lah. Di bawah 20 Paling 25. bisa nanti seperti itu. 17. Kalau yang ini tuh khusus hama ini, hama mungkin ulat atau hama-hama yang lain. Contoh kalau di jagung biasanya banyak Batah. ulat ya. Batah. Ya, kalau ini karena ini dia langsung gosong ini. Karena ini. Kalau pakai ini. Terus yang kedua itu dia bisa sebagai hormon organiknya. Bisa untuk selain dia sebagai obat, dia tambah menyuburkan gitu kan. Itu. Ambil pari tahun kadu, insya Allah jarang pesing. Wah, Jarang pesing. Masa berisi namanya. Iya. kita buktikan kemarin di Glogor. Ada 1,5 hektar kita tanam padi itu, dia tembus di angka 13 ton. Tapi yang punya sawah ini meninggal. Belum panen meninggalnya dia. Jadi yang merawat ini Ini paling maksimal 6. Jangan Masih. niki tuh ukuran ini. Niki aja sebenarnya untuk ukur ini doang. Nah, 2. Karena dicampur sih. ada khusus dosis. Nggak ada dia. Semakin ya. baik, semakin banyak semakin baik. Nah, ini anehnya di eco farming ini tidak boleh banyak, Pak. Oh gitu. Sudah ada ukurannya dia. Kalau Nggak, dia kirain kayak bisa organik ini. masih ada poin. Ini sudah dikaji, dia udah berapa 15 tahun dikaji ini Pak, baru dia bisa beredar ini. Makanya kita tidak bisa kita bicara asal kita bawa produk ini terus produk nggak jelas gitu kan. Ya. Kita kan bertaruhkan loreng ini masalahnya. Kita kasih tahu petani terus Perangan. barang nggak jelas. Nah, kita yang ini yang sudah coba di mana-mana nih, di Lombok Utara, di Bima, Dumpu tuh. Di sini nanti ada video Kalau banyak di ini. Lombok Tengah pernah Mas? Ada. Kalau di Lombok Tengah ini masih sedikit Pak, masih sedikit. Kami dulu fokus tuh ke sana luas. di Batu Jaya. Oh ada di Batu Jaya? Ya, Di Tanah Hujan? di tanda hujannya belum. Justru tanda hujan ini bagus Ya, Pak. tanah hujan. Di Tanah Hujan mungkin. Yang tanda hujan ini bagus. Bendungan. Oh, Bagus, atas bagus. istilahnya. Atas lah. Nyebrang. Karena lokasi areal pertanian di Batu Jaya kan sebagian besar Tanah Hujan. Ini Yang- kita pernah juga di ini Montong Sapah ada kita. Oh pernah di Iya. Nah, Ada Ustaz Jana sana. di Montong Sapa, terus Sarjana. di sana masih butuh juga. Kita butuh sosialisasi. Di Mungkin kalau pegunungan. teman-teman di sini, misalnya teman-teman petani mau bermain di sini, insya Allah lah. Jadi kalau kita bermain di sini nih, misalnya kita pakai produk ini Pak, insya Allah lah kebutuhan kita itu bisa menjadi penghasilan lah. Ini kalau belanja di perusahaan murah harganya nih. Belanja pertama aja agak mahal saya bilang ya. Berapa harganya? Harganya per box ini 175.000 di belanja pertama. Di belanja kedua nanti makanannya 125.000. Turun. 1 hektar satu kali semprot 125.000. Rabot tidak aja. harga Iya dia kan? anu ja Mahal. Kalau dia harga ecernya itu kan hanya di angka 250. Nah, ini ada harganya. Dari perusahaan ini 250. Ya, tapi kalau sider butuhnya produk ini banyak istilahnya sering pakai ya. Dia tidak mau berbohong mau banyak ecer banyak setak seket. Mendingan dia arahkan belanja jadi perusahaan aja. Lebih enak gitu. Gitu. Nanti kalau perlu ada WA Pak, saya kirimkan nanti video-video yang menggunakan pupuk eco farming ini semua dengan produk-produk PTBS. Jadi sih dia akan lihat nanti kasih temannya lihat tuh ini pakainya. Ada nih penang batur-batur itu loh. Penang tak. Dan sampai Iya, penang. nah, penang deh anu juga. Kayak jamu. Kalau dia udah semprot sambil ngerokok udah nyemprot dari masa. Ambon begini, Pak. Campur lek kopi dan kembe-kembe. Ambon jamu. Untuk ngipin. Cari atau setengah bangun bertahan. Tapi lalu datang. Oh kopi. Ini sebenarnya untuk Batik yang kopi di bangket itu. 10 hari. 10 hari. 10 hari Sampai sampai panen. panen. Sampai panen.
Jadi pakai dulu kan bisa dipotong tuh. Ya obat tete, Potong dulu. Nah, itu obat laki, obat mama.